Tapi kalau ukurannya adalah keberterimaan terhadap yang berbeda dalam kekuasaan politik, itu sangat intoleran. 67,88% responden mengatakan bahwa kami hanya akan memilih pemimpin yang seagama. NU jelas banget. Sholat kena, ora kena. Sing penting bila Bung Karno. Itu juga ada itu zaman itu. Itu identitas. Masalahnya sekarang adalah kenapa wacana dan praksis politik identitas itu balik lagi, dikasih baju baru, dikasih aroma baru, dikasih hairspray baru, dikasih apa. Demokrasi kita yang jauh dari apa yang dulu kami mahasiswa, teman-teman angkatan reformasi, kami mungkin juga Mas Ikam, Kang Sobari impikan bagaimana demokrasi kita itu sebenarnya ingin mendekatkan pelayanan publik, ingin katakanlah memajukan kesejahteraan umum dan penjelasan kehidupan bangsa kalau dalam bahasa TOR kami. Apakah wajah demokrasi kita hari ini memang belandang, dalam tanda petik belandang itu kebablasan karena memang kita demokrasi tanpa skrip, tanpa blueprint, ataukah memang ada eksternal faktor yang memang trennya zaman ini memang demokrasi memang seperti ini? Apakah sebuah pendulum sejarah seperti ini sedang berlangsung? Apa seperti apa kita memahami? Karena kita ingin membaca bahwa resiko-resiko apa yang akan dialami oleh proses demokrasi kita ke depan, apapun itu, siapapun presidennya, apapun proses pemilunya, proses politik, kita mengalami sebuah proses demokrasi seperti apa, itu yang mau kita baca. Nah, untuk membuka diskusi, Mas Amin Muzakir, peneliti LIPI, walaupun hari ini sebenarnya LIPI All Stars, teman-teman. Ini LIPI All Stars. Nah, Mas Amin Muzakir, tolong di-sharekan sebenarnya kajian-kajian LIPI terkait bagaimana fenomena demokrasi dan intoleransi itu memang fenomena dan gejala yang terbaca di publik, dibaca media, itu memang terafirmasi dalam hasil-hasil survei. Seperti apa dan mungkin nanti kira-kira clue seperti apa untuk kita melihat, membaca Qofadis arah demokrasi kita yang sedang mau kita teropong bersama ini. Silakan Mas Amin Muzakir. Baik, terima kasih Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya sampaikan sekali lagi kepada para sindikat yang mengundang saya. Merupakan sebuah kehormatan kepada saya untuk berbicara bisa satu meja dengan Pak Hikam. Baru pertama kali juga saya ketemu beliau, meskipun kita sering ini di Facebook ya. Juga dengan Pak Sobari. Pak Sobari saya pernah membahas buku disertasinya waktu itu di LIPI kebetulan. Saya tadi diminta untuk memberikan beberapa poin mengenai apa yang LIPI lakukan mengenai fenomena yang tadi dikatakan oleh Mas Arief sebagai krisis demokrasi gitu ya. Saya ingin cerita bahwa LIPI baru 3 hari lalu ya, tanggal 4 Desember merilis sebuah survei publik yang dilakukan terhadap 1.800 responden seluruh Indonesia di 9 provinsi mengenai intoleransi dan radikalisme. Nah, salah satu poin yang bisa saya sampaikan bahwa ternyata kami menemukan fakta bahwa ada gejala yang sangat kuat meningkatnya intoleransi politik gitu ya. Meskipun kemudian kita lihat pada level sosial memang ada toleransi. Artinya apa? Artinya bahwa kalau ukurannya adalah keberterimaan kita terhadap yang berbeda dalam lingkungan sosial, katakanlah di perumahan atau di tempat kerja, memang sangat toleran kita itu. Tapi kalau ukurannya adalah keberterimaan terhadap yang berbeda dalam kekuasaan politik, itu sangat intoleran. Contoh misalkan, 57,88% responden mengatakan bahwa kami hanya akan memilih pemimpin yang seagama. Hanya ya. 57,88%. Ini dari mulai level RT sampai presiden. Jadi kita simulasikan apakah karena kinerja, apa karena apa ya, rekam jejak, tapi bukan, ternyata agama memberikan menjadi faktor kenapa orang memilih seorang pemimpin gitu. Nah, implikasi dari ini sangat luas karena kemudian memang terlihat nanti bahwa
alasan orang untuk memilih pemimpin yang hanya seagama itu berimplikasi pada usaha yang aktif untuk mencegah orang lain untuk memilih pilihan yang berbeda gitu. Jadi kami kemudian berdiskusi bahwa apa yang terjadi dengan Pilkada Jakarta misalkan, kenapa orang melakukan menolak misalkan menyolatkan orang yang berbeda pilihan politik, itu ada dampak dari itu gitu. Jadi bukan sekadar secara pasif mereka memilih hanya yang seagama, tapi juga secara aktif mereka kemudian mencegah orang lain untuk memilih pemimpin yang berbeda agama. Jadi itu masalahnya. Nah, dari berbagai macam data yang kami kumpulkan muncul 3 faktor ya. Kenapa intoleransi politik itu sangat tinggi? Yang pertama, adanya tingginya angka perasaan terancam dan ketidakpercayaan terhadap agama lain. Perceived threat dan distrust itu tinggi sekali. Dari data kami misalkan menunjukkan bahwa 18,4% responden itu percaya bahwa agama lain itu mendominasi kehidupan publik. Jadi Nah, yang kedua, tingginya fanatisme keagamaan yang berbanding terbalik dengan rendahnya sekularitas. Misalkan kami menemukan data bahwa meskipun 95,6% setuju dengan Pancasila, tapi 49,5% setuju dengan pada syariat. Jadi tampaknya ada satu arus dalam masyarakat kita yang untuk menghadirkan sebuah Pancasila syariat gitu ya, atau NKRI bersyariah gitu. Jadi kalau ukurannya adalah Pancasila mereka sepakat, tapi bagaimana dia diimplementasikan dalam kehidupan publik, nah itu mereka setuju dengan perda syariat. Dan juga 40% responden itu mengatakan kami menolak pendirian rumah ibadah di lingkungan perumahannya gitu. Jadi kalau hari ini kita banyak mendengar banyak kasus ya penolakan, itu memang terkonfirmasi oleh penelitian ini. Nah, yang ketiga, kenapa intoleransi ini sangat tinggi adalah penggunaan media sosial. Jadi media sosial kami lihat memang terbukti berpengaruh secara signifikan meningkatkan faktor-faktor yang sebelumnya, meningkatkan perasaan terancam dan juga meningkatkan fanatisme keagamaan. Misalkan kami membuat simulasi terhadap responden. Dari sekian responden mengatakan bahwa 54,1% menyatakan pernah mendengar berita mengenai kebangkitan PKI di media sosial ya. Dan dari sekian banyak itu 42,8% setuju dengan isu tersebut gitu. Jadi ada 5 dari orang Indonesia itu pernah mendengar berita kebangkitan PKI, dan 42%-nya jadi berarti katakanlah 3 ya begitu ya, atau 2 atau 3 orang Indonesia percaya bahwa PKI bangkit lagi, dan mereka mendapatkan itu semua dari media sosial. Nah itu ya beberapa contoh data yang bisa kami sampaikan bahwa memang kalau tadi Mas Ari menceritakan ada satu arus konservatisme, itu memang terkonfirmasi betul ya. Terutama ini terjadi di daerah-daerah yang memang secara historis, secara kultural punya afiliasi, punya basis politik Islam masa lalu yang sangat kuat. Ada 3 daerah yang paling kuat ini. Ada Aceh, ada Banten, dan Jawa Barat. 3 daerah ini sangat kuat sekali ini isu intoleransi ini. Nah, yang menarik adalah kami juga melakukan satu analisis diskurs analisis ya, DNA ya, terhadap baik pemberitaan di media online maupun terhadap media sosial. Kira-kira apa peta yang muncul dari 2 hal tersebut? Terus kami menemukan bahwa ternyata dari sekian banyak poin yang muncul, itu ada 3 aktor yang paling berperan dalam wacana ini. Pertama adalah FPI, dia itu adalah pelaku intoleransi. Yang kedua itu MUI, dia adalah pendukung. Jadi
MUI itu tidak melakukan, tapi dia mendukung, menjustifikasi tindakan FPI. Yang ketiga itu NU, dia penolak. Jadi menarik, jadi NU muncul sebagai suara dalam diskursus, dalam wacana, dalam network digital kita, baik itu dalam media online maupun dalam media sosial, sebagai penolak intoleransi politik. Nah, jadi ini juga menimbulkan satu pertanyaan bahwa ternyata di Indonesia kalau kita berbicara konservatisme politik itu memang berasal dari sebuah fanatisme keagamaan gitu ya. Tapi juga resep untuk penyembuhannya pun juga berasal dari keagamaan juga gitu. Jadi penolakan terhadap gejala intoleransi politik muncul dari kelompok-kelompok agama gitu. Dan kita tahu dalam pemberitaan hari-hari ini bagaimana misalkan NU sangat keras sekali terhadap misalkan HTI, terhadap isu-isu 212 misalkan gitu. Lebih keras daripada kelompok-kelompok yang lain gitu untuk menentang bahwa karena ini dianggap sebagai bagian dari politik sama sekali gitu, bukan agama gitu. Dan ini bisa direkam lewat jejak digital gitu. Jadi kami punya software untuk melakukan itu dan kita merekam bahwa memang NU perannya cukup penting, terutama PBNU terutama. Nah, saya kira dari hal-hal tersebut, saya kira mungkin bisa saya simpulkan bahwa politik hari ini memang tidak bisa lepas dari agama gitu ya. Apalagi kita tahu di Indonesia sejarah kita juga menunjukkan bagaimana nasionalisme Indonesia memang sangat bernuansa agama. Si Jeremy Mencik misalkan mengatakan Godin nationalism gitu. Nah sekarang kan pertanyaan adalah bagaimana kemudian mengakomodasi agama ke dalam ruang publik gitu. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh tersebut. Gitu. Nah dalam hal ini saya kira momen elektoral gitu ya, itu menjadi salah satu uji coba bagi kita untuk melihat seberapa jauh kemudian akomodasi itu terjadi gitu. Dan kita nggak bisa berpikir dalam kerangka sekularisme yang keras misalkan untuk memisahkan sama sekali agama dan politik. Tapi bagaimana kemudian antara dua hal itu kemudian dibedakan lalu kemudian dicari semacam titik simpul, itu adalah pertanyaan yang besar yang harus kita hadapi saya kira dalam demokrasi kita hari ini gitu. Jadi krisis demokrasi itu akan terjadi jika kita tidak mampu untuk menunjukkan batas-batasnya seperti apa gitu antara agama dan politik gitu. Nah, kalau batas itu, kalau limit itu telah kita temukan dan kita sepakati itu, saya kira kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh Mas Ari, saya kira bisa dijawab gitu ya. Nah, masalahnya adalah kita tahu di era sekarang penggunaan media sosial yang demikian luar biasa itu membuat kemudian apa yang benar dan nggak benar itu menjadi dikacaukan gitu. Dan ini terkonfirmasi juga oleh beberapa riset termasuk LIPI ya, bahwa ada gejala memang kebenaran itu kemudian direlativisasi gitu ya. Nah, apa yang terjadi dengan misalkan drama-drama di media kita ya hari-hari ini, bagaimana seorang politisi menyerang media misalkan atau ungkapan-ungkapan yang sebenarnya tidak terlalu etis di media, itu saya kira adalah bagian dari upaya untuk membuat kebenaran yang dibutuhkan dalam demokrasi itu menjadi dibuat menjadi keruh gitu ya. Nah, ini saya kira tantangan kita ke depan. Jadi bagaimana menjernihkan media sosial terutama, karena ini menjadi salah satu arena di mana demokrasi juga menjadi kemudian dipertanyakan kembali oleh banyak orang gitu. Saya kira itu mungkin sebagai awalan dari kita, Mas Ari, beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa diteruskan dalam forum diskusi setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih aplaus untuk
Nah, hari ini dengan instrumentasi agama, konservatisme agama, warna politik kita hari ini di era reformasi ini nampaknya apalagi setelah pilkada DKI itu namanya semakin bergerak ke kanan, Kang Sobari. Nah, bagaimana Kang Sobari melihat mungkin dari penelusuran secara sejarah, kemudian kebudayaan, dan bagaimana proyeksi ke depan melihat kondisi politik hari ini yang memang apakah memang bergerak ke kanan ataukah memang digerakkan ke kanan ataukah memang seperti apa, Kang Sobari? Monggo dijelaskan. Terima kasih. Saya kira yang saya baca mungkin tradisi politik atau mungkin kebudayaan politik yang sudah berkembang dari zaman Orde Lama, setidak-tidaknya mungkin Orde Lama menjelang akhir. Tapi menjelang akhir itu saya kira setidaknya kita mencatat tahun 59 ketika ada dekret. Nah, dekret itu menyatakan sesuatu, saya kira. Di zaman itu politik identitas saya kira sudah sangat keras nampak mewujud. Tapi kita tidak terlalu pandai dulu. Tidak terlalu analytical untuk menyebut itu politik identitas. Karena ajaran antropologi politik ya baru muncul akhir-akhir inilah. Di zaman itu antropologi baru antropologi pendahuluan. Jadi para pendiri antropologi baru menjelaskan antropologi adalah, ya sudah, sosiologi adalah, politik adalah, pokoknya adalah. Tapi ketika kita menjadi makin canggih, adalah itu tidak penting. Yang penting itu orang langsung ngomong, ini identitas ini yang dipakai untuk mainan dalam politik. Saat itu ketika ketegangan di sidang konstituante penuh dengan ketegangan macam itu, Bung Karno merasa yang paling bertanggung jawab dan menyatakan dekret presiden itu. Barangkali seingat saya dekret presiden menekankan supaya kita tidak menjadi orang yang ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, tapi Bung Karno juga tidak mengatakan sebutan ekstrem-ekstrem itu. Tidak ada kata itu. Tapi ada satu kata yang menjadi tanda bagi kita. Adanya ekstremisme yang cocok dengan keadaan sekarang. Waktu itu tidak disebut begitu, tapi waktu itu namanya ya identitas macam gini. Bung Karno kalau kau jadi Islam itu tidak usahlah jadi orang Arab lah, ya Islam baik. Nek gue Katolik ya wes ora usah dadi Roma. Iya gitu, Katolik disebut itu ya. Ya Katolik baik. Nek kowe dadi wong Hindu Buddha ya ora usah dadi wong India. Jadi intinya itu ojo berlebihan menjadi menampilkan ekstremisme Islam yang seperti ini, yang seperti itu. Nomor satu, ingatan kedua. Nah itu bagian yang menjadi tradisi. Jadi tradisi awal. Nah yang kedua, tahun-tahun ketika Bung Karno ingin dijatuhkan, itu identitas itu. Yang mau menjatuhkan siapa? Kan di Jawa Barat itu. Kartosuwiryo itu DI. Siapa namanya? Marijan Kartosuwiryo. Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo. Mari kita cek dia Masumi. Kalau Cak Nur, generasi yang bukan generasi masa itu, generasi adiknya atau anaknya generasi itu mengamati orang yang begitu radikal beragama, itu orang-orang yang
Nama-namanya itu tidak begitu mendukung keagamaannya. Tidak ada Muhammadnya, tidak ada Abdullahnya, tidak ada apa, karena Kartosuwiryo. Ya tambahnya Sukarmaji, Marijan. Wis orane hubungane mbek image tentang keislaman maupun kearapan. Kearapan enggak diharap lah, tapi keislaman. Lalu Pak Prawoto ki yo ora eneng hubungane Prawoto Islam kok, Prawoto ki ora ono. Lalu Singo di Mejo ki Kasman. Kasman itu orangnya hidup adalah perjuangan. Pokoknya necis banget. Enggak ada tawar-menawar karena yang dilihat itu hidup itu ini. Hidup itu ini. Andai kata beliau berbicara berdasarkan suatu tafsir, tafsirnya ini pokok ini gitu. Kalau ada Kiai NU yang pelan-pelan menyatakan Pak Singo, tafsirnya itu tidak satu, Pak. Ada beberapa. Ora pokok iki. Ya, karena ngertinya mengiki kira-kira macam gitu. Ini Cak Nur ya, cara Cak Nur melihat. Menurut saya menarik ini karena itulah identitas yang sudah dipakai sebagai kekuatan politik. Lalu Bung Karno akan dijatuhkan dari Jawa Barat tidak kodal lah itu, tidak bisa menjatuhkan. Lalu menyebar ke barat yang lain yang namanya Sumatera. Permesta ya enggak tuh. Dengan isu yang sama, tapi pandai zaman itu yang dibilang itu Soekarno itu Jawa sentris. Dan kebetulan ada fakta pembangunan yang jelas. Baru bisa membangun Jawa, yang lain-lain tidak dibangun. Lalu Jawa sentris menjadi patologi politik yang dikutuk betul, tapi pengutukannya itu supaya menjadi sangat keras. Andai kata dulu begini, andai kata tidak menggunakan Islam, tapi kekuatan Islam dan nasionalisme atau barangkali komunisme diajak bersama-sama, komunisme mungkin tidak mau bergabung dengan nasionalisme dan Islam atau ya agama-agama yang lain. Andai kata tidak menggunakan Islam, barangkali suara pemberontakan, suara perlawanan politik itu tidak hanya membekas di DI Jawa Barat, tidak hanya membekas menjadi luka di PRRI di Sumatera Barat. Luka itu mungkin lebih luas lagi. Kemudian Permesta half-hearted rebellion gitu sebutannya. Itu aja sudah sangat jelas disebut half-hearted. Kalau Sunda tadi, Permesta PRRI tadi itu enggak disebut gitu, tapi Pak Kar Muzakar dianggap itu pemberontakan yang sangat setengah hati, yang sangat menarik. Sampai pada saat ini dikapitalisasi dalam ingatan kolektif kita, itu perjuangan agama menegakkan kedaulatan rakyat di Republik ini supaya ada pembangunan yang adil. Mari kita catat perjuangan agama. Padahal bukan provokasi Amerika kan itu. Tidak pernah ada yang ngomong, yang berani ngomong belak-belakan. Ini Amerika. Loh ini Sontoloyo, nggak ada yang berani. Itu dengan gampang gitu. Oh saya menggunakan Sontoloyo sudah lama, lebih dulu dari Pak Jokowi. Esai saya banyak sekali memakai kata Sontoloyo. Nah udahlah. Nah andai kata itu dulu, ini orang itu agak komplit melihat peta. Ya memang Bung Karno punya celah seperti itu, tapi celah ini kan tidak harus diberontak, cukup diingatkan secara musyawarah atau apa namanya. Lalu adanya pemberontakan ini ada sesuatu yang lain. Itu ada watak politik Bung Karno yang tidak mau tunduk kepada poros. Ya entah poros Amerika lah, karena dia juga main dengan poros Cina, poros Rusia. Wah senang sekali Bung Karno. Ngapa melu Amerika? Gitu kan. Amerika kita setrika, ayo Inggris kita linggis. Dahsyat sekali perlawanan pada masa itu. Terus sekali lagi
Tidak ada orang yang ingat. Yang ingat itu hanya orang Jawa Barat yang disakiti. Kalau Agim ngomong, astagfirullah, lemu agama ki kapan lagi dek ben sore luwih mendalam karo kiai-kiai beneran itu lu. Neno Warisman, salatullah, salamullah, ya Rabbi salam. Walah, mengkur ngomong ngono kuwi jejeritan kuwi fatayat kuwi luwih tuwa. Iya lho, ngono kuwi dilebih-lebihkan bahwa ada ekspresi yang seolah-olah mendalam, tapi itu justru tanda bahwa ini hanya barang yang di luar. Kalau kemendalaman itu enggak diekspresikan berlebihan, ya wis kahanan pancen kaya ngono. Lahirnya apa kalau kemendalaman? Wisdom. Nek iki lahirnya provokasi, gombal, jadi dengan katanya gombal. Jadi maksud saya sekali lagi, radikalisme keagamaan, politik identitas sudah dimainkan dengan fasih sekali zaman itu. Kemudian marilah kita masuk ke wilayah menjelang tahun 64 ini tadi 59 60, lalu ini 63 64 ada Ganevo dan seterusnya itu. Memang itu ada pujaan pada Bung Karno yang dahsyat, tetapi ada yang dahsyat yang lain-lain lagi. Di bawah jembatan atau di tembok yang kosong, ganyang PKI. Ngisore langsung ganyang HMI. Ganyang Kokam. Ganyang NU, ganyang Ansor Fatah, dan seterusnya ganyang mengganyang. Ini kan semuanya identitas ini, udah tua identitas ini, tidak bisa dimudahkan. Jadi supaya kita nggak kaget, mari kita bermain dalam perspektif yang membuat kita ingat, ya dari dulu ini agama begitu seksi untuk dijadikan jualan politik dan isu-isu politik membakar keadaan. Jadi kebalikan situasinya, bukan untuk menata keadaan. Kacau balau itu. Dan apalagi kemudian itu munculnya urusan PKI yang belakangan. Saya ingin menyelesaikan ketegangan. Itu zaman itu disebut zaman yang namanya perpecahan budaya. Zaman-zaman perpecahan budaya, zaman-zaman keretakan budaya, itu dahsyat. Di Jogja, ini katanya karena aku masih sangat kecil, itu orang pakai jaket itu, abang. Boleh coba. Tulisannya boleh coba. Lalu Kokam ndure Bimasena. Wah, barisan inti Muhammad Serbaguna. Siap melayani. Latihannya itu di satu tempat itu. Guru saya itu latihan atos-atosan kulit itu setelah puasa dan sebagainya dijual linggis itu jeros gitu. Karena puasanya orang bener, jeros ya berdarah tapi terus diusap. Beres itu. HNO yang dikenal sama anak-anak itu penjalin, rotan, sholat dengan doa-doa itu yang di dalam pandangan Muhammadiyah itu jangan itu mengandung syirik. Lah kowe golek pusaka ki apa ya ora syirik. Kan Muhammadiyah ki doanya gini. Mintalah langsung kepada Tuhan, jangan melalui perantara. Aku arep golek atos sing awak lunga ning Karangkajen ning gone kiai. Ya yang kurang luar kita jeros, kucur-kucur lap. Sing poso sing genah. Poso orang bener luar golek atos. Nah, udah. Nah, itu ning dolanan teman-teman antara NU sama P3 nasionalis, Muhammadiyah sama komunis atau NU sama komunis dan sebagainya, itu pertunjukan harian. Pertunjukan harian pamer kekuatan. Tapi pamer kekuatan itu ternyata kalau dalam bahasa hari ini itu pamer identitas. Di dalam Islam aja harus ada identitas. Aku ki Muhammadiyah. Udah aku NU. Muhammadiyah. NU. Jelas banget tuh.
Salat kena, ora kena. Sing penting bela Bung Karno. Itu juga ada itu zaman itu. Itu identitas. Itu politik identitas. Salat kena, ora kena. Sing penting bela Bung Karno. Sing penting bela Bung Karno. Bapak Blitar terus. Siapa bilang Bapak dari Blitar? Dan sebagainya. Identitas, nasionalis itu. Semua identitas. Jadi mari kita tidak kaget lah mulai menganalisis perkara ini. Bahwa ini perkara basi yang dikemas di atas piring-piring Perancis yang bagus-bagus. Nah, barangkali karena begitulah keadaannya bahwa ada sesuatu yang memang terulang dengan baik. Ada lagi yang ditegaskan oleh Bung Hatta. Ini zaman besar tapi ketemu kroco cilik-cilik. Zaman besar itu mendambakan hadirnya dan munculnya jawaban dari orang-orang besar. Orang besarlah yang hadir masa itu dan memberi jawaban besar. Oh lah jawaban ini pokoknya Mas Sumi kudu menang. Kayak tembangannya ini lho, Mas Sumi kudu menang. Sopo numpak sepur, bayare setali, sinten badhe makmur Mas, mang nyoblos Mas Sumi. Identitas banget itu. Dan itu, identitas itu tidak hanya pada waktu pemilu, bukan waktu kampanye, di waktu yang lain-lain. Begitu juga pastilah nasionalis ngomong apa, komunisme ngomong apa, dan seterusnya. Kalau komunisme mau ngomong apa, itu periodenya sudah kemari lagi lah, itu sudah barangkali menjelang 65. Itu juga identitasnya kaum komunis sangat kuat. Rapat, ngeri sekali loh, rapat-rapat. Ini Aidet yang seneng ini juga itu. Foto-foto Aidet itu loh. Tapi semua orang buruh ki saiki ngene seketua Muhammadiyah sapa kuwi? Itu ketua pemuda Semprul iki lho. Ngene iki. Duit sudah kembali, masalah kelar. Ya ora iso. Penak temen uang miliaran kembali terus masalah kelar tangannya ngene kaya. Itu juga identitas kekinian ya, identitas kekinian yang merupakan sambungan dari peristiwa, yang merupakan sambungan dari barangkali antropologi akan lebih sopan menyebut itu sudah menjadi tradisi politik kita. Ya bahwa nanti ada menyebut kebudayaan politik dan sejenisnya itu kan cuma antara hal yang lebih kecil dengan hal yang lebih besar. Sudah. Jadi itu sudah ada. Jadi sekarang ini kita tidak terlalu konyol. Kita ini hanya konyol karena mengikuti orang yang konyol di masa lalu. Tidak mengikuti Bung Hatta yang mengharapkan zaman besar seperti ini, momen besar seperti ini, hendaknya lahir orang besar dan memberi jawaban solusi-solusi besar untuk bangsa. Andai kata ada jawaban itu, ini saya tidak akan diperlukan suatu perombakan reformasi tahun 98. Tidak diperlukan itu. Andai kata zamannya impian Bung Hatta, ini zaman besar, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal kemudian terpimpin. Sesudah liberal Bung Karno rapat penak rada dipimpin, pimpin didik. Aja liberal, ora kuat wong kene liberal wis. Nek Gus Dur dahsyat lagi. Ini menurut ceritanya Pak Mahfud. Lho ini gimana Gus? Indonesia ini serikat apa republik? Wah, rakyat itu ora ngerti kok ngono kuwi. Gagasane serikat praktik iki kesatuan ora apa-apa ngono wae. Sing penting iki bagaimana mlakune. Dasar iki. Sing apik iki jawaban iki lho, wong-wong iki ora ngerti. Nek gitu iki anggere do ngakeh seneng ati, wong-wong iki ora ngerti. Kalau kita diajak ngomong ini Gus tentara, menengok wae tentara iki dorang di politik kan. Ya begitulah ada jadi tentara iki dorang di politik senengno wae engko rampung dhewe. Rampung. Jadi saudara kita imam yang jadi ketua anggota KY Komisi Yudisial Imam Ansori ya ketua mantan. Imam itu mau ke Inggris, mampirlah ke istana, maksudnya apa?
Gus lah niki ini situasi kok medeni wis gak apa-apa iki engko iki tertangani kowe meneng wae kowe wis kono ning Jerman kono orang iki mau ke Jerman kowe kono ndang ning Jerman lah engko mulih tak lantik lah entar lantik jadi apa pokoknya mau dilantik jabatannya belum ada tapi ironi imam baru sampai di Singapura Gus Dur sudah salin katok cekak ning istana itu. Dasar itu situasi itu loh. Nah, humor-humor politik seperti ini saya kira ini jauh lebih penting dan lebih menyehatkan daripada politik identitas. Kekonyolan politik yang sudah berlangsung sejak lama. Kekonyolan saya kira. Kekonyolan itu udah tua. Saya kira itu Pak Ari. Mohon maaf. Saya mau makan kacang. Ya. Kita aplaus tuh Kang Sobari. Terima kasih Kang Sobari. Saya menyebutnya mekanika elektoral. Bagaimana hukum-hukum fisika kepemiluan sebenarnya. Karena mekanika itu dari istilah fisika karena memang bagaimana sebuah preferensi elektabilitas itu didorong oleh banyak variabel dan faktor. Di sini adalah bagaimana identitas agama itu menjadi katakanlah faktor yang kemudian menjadi variabel yang dominan. Munculnya kelompok ini kan awalnya dari kelompok kritis, Pak Sobari. Awalnya ya dari kelompok kritis katakanlah. Saya akan menilik persoalan apakah munculnya kelompok kritis. Awalnya kelompok kritis kemudian kembali kelompok katakanlah penekan kepada pemerintahan saat ini. Itukah apakah juga didukung oleh vakumnya sebenarnya dalam katakanlah 5-10 tahun terakhir ini katakanlah civil society kita ya itu vakum dari upaya-upaya katakanlah kritis konstruktif terhadap pemerintah terutama di eranya Pak Jokowi ini. Mereka yang dulu katakanlah penggerak-penggerak atau motor civil society itu membajak masuk ke katakanlah pemerintahan gitu ya, sehingga ruang civil society kita kosong. Kekuatan kritis konstruktif selama ini kritis terhadap pemerintah itu ada di dalam barisan itu. Apakah munculnya kelompok-kelompok katakanlah yang menggunakan label identitas agama ini itu juga didorong bahwa vakumnya kelompok civil society yang memang selama ini kritis dan bisa mengimbangi sebenarnya fungsi check and balances terhadap jalannya demokrasi kita. Monggo. Terima kasih Mas Ari, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf saya terlambat, saya udah berusaha jam 1:30 jalan naik mobil maksud saya. Dari Pamulang, tapi alhamdulillah kena macet bolak-balik mulai dari Ciputat sampai di mana tadi itu sampai di Antasari, jadi terlambat. Saya memang tidak seperti biasa tidak menyiapkan tulisan ini karena saya agak banyak hal yang harus saya selesaikan di kelas. Tapi saya sudah minta terakhir, jadi saya mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh akademisi dan intelektual dari LIPI, Mas Amin Muzakir, dan senior lepasan dari LIPI, Bapak Sobari. Saya juga termasuk lepasan dari LIPI, malah lebih dulu saya lepasnya daripada Pak Sobari. Walaupun saya lepas sudah jadi ahli peneliti utama, jadi sudah puas saya, udah topnya. Nah, jadi dari dua tadi itu saya kira saya hanya ingin menambahkan saja bahwa kalau tadi dari survei dijelaskan bagaimana apa yang terjadi sekarang ini terkait dengan intoleransi politik, kemudian Kang Sobari tadi menjelaskan dari sisi historisitas dari apa yang disebut dengan politik identitas dan sekarang. Maka saya mencoba untuk melihat dari segi yang lain, yaitu dialektika antara yang pertama dan kedua. Saya ini orang yang selalu belajar ilmu sosial dari pendekatan social history, jadi histori sejarah sosial.
dalam hal ini dialektika antara subjek dengan struktur. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat sebagai individu maupun anggota kelompok berhadapan dengan struktur yang ada, baik ekonomi politik maupun sosial budaya. Jadi sejarah adalah dialektika itu bagaimana subjek mencoba melakukan perubahan dalam satu lingkup struktur yang sudah ada. Kemungkinan bahwa subjek itu bisa melakukan perubahan struktur ada, tetapi juga barangkali tidak bisa terjadi, atau ada unintended consequences yang membuat ada perubahan. Jadi ini seolah-olah tafsir dari kata filsuf yang sangat terkenal namanya Karl Marx, bahwa orang atau manusia itu memang membuat sejarah, tetapi tidak seperti yang dia kehendaki. Jadi subjek memang punya kemampuan membuat sejarah, tapi tidak seperti yang dia. Saya mau bikin Indonesia menjadi kayak Amerika dalam 5 tahun, ya boleh-boleh saja, tetapi struktur membatasi itu. Tapi kemungkinan kalau kemudian subjek itu melakukan organisasi, melakukan usaha, kalau dalam kitab Marxisme ya tentu adalah solidaritas kelas dan kemudian kelas movement dan lain sebagainya, ya mungkin akan bisa merubah. Nah, kalau kita pakai pendekatan seperti itu, kita melihat apa yang dikatakan oleh Mas Ari, kembalinya identitas. Maka tentu saja yang dijelaskan oleh Kang Sobari secara sangat menarik tadi itu, ya memang benar bahwa identitas memang sejak dari dulu sudah ada di dalam wacana dan perpolitikan di Indonesia. Bahkan bukan hanya di Indonesia, semuanya itu kan juga identitas, karena memang manusia kan identitas. Nasionalisme juga part of the identity politik. Masalahnya sekarang adalah kenapa wacana dan praksis politik identitas itu balik lagi. Jadi saya garis bawahi yang Anda katakan kembalinya. Bukan bahwa identitas itu akan ada dan kemudian akan terus ada, tapi dalam konjunktur sejarah selalu ada perkara-perkara yang mula-mula sudah tidak ada, diadakan lagi, dikasih baju baru, dikasih aroma baru, dikasih hairspray baru, dikasih parfum baru. Nah, tetapi tentu yang sudah ada sekarang itu tidak akan sama kualitasnya dengan yang lama tadi itu. Bahkan sebenarnya Clifford Geertz sendiri sudah mengingatkan apa yang dia sebut sebagai politik aliran. Itu kan sebetulnya beliau ingin menjelaskan bahwa apapun yang terjadi pada waktu beliau melakukan riset, gerakan-gerakan civil society dan lain-lain itu semuanya itu dipengaruhi oleh partai-partai politik. NU bikin gerakan pemuda Ansor, PNI bikin apa gitu kan. GMI ini kan lawannya PMI. Jadi aliran politik itulah yang kemudian menyebabkan, atau identitas itulah yang menyebabkan gerakan-gerakan politik muncul. Nah sekarang itu juga kita bisa lihat bahwa kenapa kembalinya identitas politik itu begitu terasa dan quote-unquote efektif, itu juga harus dilihat dalam struktur yang besar, yaitu global structure. Di samping juga national structure. Pada tataran global, ya, identity politik muncul sebagai respon dari globalisasi atau globalisme yang ternyata telah menciptakan berbagai macam kegagalan struktural. Ya, terjadinya globalisasi karena global market economy itu memang meningkatkan berbagai macam pertumbuhan ekonomi di Amerika, di Eropa, di Asia, di mana-mana. Tetapi pada saat yang sama data mengenai ketimpangan juga menjadi semakin besar. Dan bahkan kalau dilihat secara politik ekonomi, global capitalist system ini juga mendorong semakin rentannya relasi antara negara-negara yang disebut South dengan yang North, utara selatan. Dan kemudian terjadinya tragedi-tragedi kemanusiaan yang tidak lebih kecil daripada sebelum kapitalisme global muncul. Misalnya kalau Anda hitung berapa banyak
korban dari Nazisme, dari Stalinisme, dari Maoisme sampai pada Pol Potisme. Indonesia juga terhitung juga ada di situ pada tahun 65 itu. Ya, maka itu tragedi-tragedi itu juga merupakan salah satu catatan kegagalan dari. Nah, pada abad ke-20 setelah terjadi penyelesaian Perang Dingin, diharapkan dengan adanya kekuatan Amerika yang sangat dominan, maka akan terjadi semacam ya katakanlah quote-unquote-nya itu kedamaian atau paling tidak keteraturan internasional. Ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Ya, muncullah sekarang ini protes-protes keras yang kemudian diwarnai dengan identitas. Mulai dari agama seperti terjadinya kelompok garis keras transnasional sampai juga kelompok-kelompok indigenous yang lain, dan juga dari kelompok yang disebut oleh Fukuyama sebagai kelompok sekuler, muncul juga demand dari kelompok-kelompok tertentu seperti feminis, LGBT, kemudian para buruh untuk menunjukkan bahwa mereka perlu mendapatkan satu ruang untuk berekspresi dan mendapat perhatian. Nah, jadi identity politik pada masa zaman now ini tidak lagi seperti pada zaman yang tadi disebutkan Kang Sobari di Indonesia yang sangat syarat dengan persoalan-persoalan yang dengan etnik, dengan agama, tapi sekarang ini juga muncul aspirasi-aspirasi yang sangat personal. Makanya kalau kaum feminis kan pernah cerita bahwa politics is personal. Ya, jadi politik itu harus berkaitan dengan body, dengan tubuh dari kaum perempuan tersendiri, itu harus diakui. Nah, itu identity politik zaman sekarang. Nah, itu sebabnya juga bahwa harus dilihat yang disebut identity politik yang modern sekarang ini atau pasca modern sekarang ini, bagaimana akan berdampak pada tataran dunia dan pada tataran nasional. Di Indonesia tampaknya kecenderungan identity politik sekarang ini lebih difokuskan kepada tetap saja kepada masalah primordial dan sektarianisme, dan khususnya yang menjadi pembicaraan umum itu selalu identitas agama. Padahal di Indonesia juga kalau kita mau bicara secara seperti tadi yang dilakukan di Barat juga ada masalah-masalah serius mengenai masalah buruh, masalah pengakuan terhadap perempuan dan anak-anak dan lain sebagainya yang identitas seperti itu. Tapi di Indonesia tampaknya ada kekhususan. Dan ini juga berbeda dengan pada masa-masa Orde Baru dan pada masa sebelumnya. Kenapa? Karena sekarang ini kalau kita bicara mengenai katakanlah identitas politik yang syarat dengan bau atau warna keagamaan, keislaman, maka kita juga bisa melihat bahwa ini tidak hanya muncul sebagai fenomena nasional, tidak seperti DITII pada waktu itu. Karena sekarang sudah bergabung juga dengan yang disebut sebagai transnasional ideologi, seperti khilafahisme. Jadi memang kalau kita hanya melihat termnya mungkin memang sama-sama aja. Tapi kalau kita mulai melihat secara substantif, saya kira ada bedanya antara identity politik yang pernah marak pada tahun 50-an, tahun katakanlah yang disupres oleh Orde Baru sebentar, ya 32 tahun hampir tidak ada itu isu agama sebagai alat politik. Nah, sekarang muncul lagi. Kenapa itu terjadi? Nah, menurut saya kalau kita lihat dari social history tadi, barangkali ini adalah respon terhadap pasca reformasi, yaitu keterbukaan yang yang disodorkan oleh para pendukung reformasi ini, kemudian juga ternyata ada unintended consequences atau intended consequences bahwa dia juga membuka keran bagi masuknya macam-macam. Satu. Yang kedua juga itu juga respon terhadap apakah pembangunan ekonomi yang terjadi pada pasca reformasi ini sudah memenuhi apa yang diinginkan oleh kelompok-kelompok yang dulu menghantam Orde Baru. Menurut saya di sini sangat serius persoalannya karena ternyata pasca reformasi ini tidak membuat satu model pembangunan ekonomi yang berbeda sama sekali dengan Orde Baru.
Apakah dia lebih sosialis atau tidak? Ternyata tidak. Menurut saya sih apa yang dilakukan Pak Jokowi ini sebetulnya tidak terlalu jauh dengan apa yang dilakukan oleh Orde Baru dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Nah inilah yang kemudian ternyata kemudian menciptakan persoalan-persoalan yang struktural ekonomi yang sama, termasuk masalah kesenjangan Indonesia Barat dan Timur, masalah ketimpangan dan lain sebagainya. Dan tentu kita tidak bisa memblame era Pak Jokowi karena itu sudah berjalan setelah reformasi muncul, dan bahkan 10 tahun di bawah Pak SBY itu persoalan kesenjangan dan lain-lain itu juga sudah marak sekali. Sampai-sampai apa yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi pada era Pak SBY itu, beberapa ekonom mengatakan bahwa sebetulnya itu tidak terlalu mengagetkan, bahkan ada yang mungkin agak sinis Mas mengatakan itu kan apa yang disebut dengan autopilot economics. Jadi tidak kerja pun ekonomi jalan sendiri seperti itu. Nah, oleh karena itu persoalan ekonomi ini menjadi pendorong dari maraknya identitas. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah politik, dan karena saya pengamat politik saya fokuskan sini. Jadi saya pernah ngomong di sini bahwa salah satu problematik di dalam politik pasca Orde Baru adalah kegagalan pelembagaan politik dan substansiasi dari politik. Indonesia pasca reformasi selama 20 tahun terakhir hanya berhenti pada formal politik, procedural politics. Jadi kelihatannya memang politiknya itu jalan, demokrasi berjalan, tapi itu pada tataran formal. Pada tataran substansial terjadi degradasi yang habis-habisan. Sehingga indikator yang paling gampang adalah tingkat kepercayaan publik terhadap DPR, terhadap partai politik. Itu semakin ke sini semakin turun. Bukan semakin bagus. Kemudian juga kiprah partai-partai politik di dalam DPR juga semakin mengesankan bahwa tidak ada kepedulian terhadap publik. Ya, mereka lebih penting mengurusi dirinya sendiri, partainya sendiri, dan kemudian melakukan transaksi-transaksi politik, sehingga kemudian memunculkan kasus-kasus korupsi berjamaah yang makin lama bukan makin sedikit. Nah, kalau kemudian sistem politik kita sudah seperti itu, maka publik yang sebetulnya sangat mengharapkan politik dan ekonomi itu meningkat, maka mereka akan mengalami kekecewaan, ada alienasi terhadap itu, ada kekosongan harapan. Akhirnya apa yang banyak dilakukan orang seperti biasa adalah mencari alternatif. Nah, alternatif yang paling mudah itu adalah alternatif identitas. Karena apa? Karena juga partai tadi tidak memuaskan, kemudian elit politik juga tidak tanggap. Akhirnya mereka mencari yang di luar elektoral politik, yaitu politik pada tataran masyarakat sipil. Nah, inilah masyarakat sipil yang Anda tanyakan tadi di Indonesia memang melakukan semacam ada kontradiksi. Di satu pihak masyarakat sipil menjadi makin meluas, makin banyak anggotanya, makin bermacam-macam. Tetapi pada pihak lain dia semakin juga banyak yang anti demokrasi. Faktanya adalah organisasi-organisasi civil society pasca Orde Baru atau pasca reformasi banyak yang mengusung komunalisme. Padahal tesis utamanya adalah demokrasi tidak mungkin terkonsolidasi tanpa ada kekuatan masyarakat sipil yang juga demokratik. Jadi walaupun masyarakat sipilnya makin banyak, tetapi kalau isinya adalah tukang sweeping, ya, kemudian tukang mengkhutbahkan anti lian begitu, dia tidak akan mendukung, malah kemudian dia akan menjadi kekuatan alternatif baru dalam politik massa tadi yang menyandingi yang formal tadi. Nah, itulah yang menurut saya menjelaskan kenapa FPI dan lain-lain itu menjadi semacam kekuatan baru. Dan idiom-idiom agama yang diusung ini kemudian bisa dipakai semacam ideologisasi agama. Nah, faktor yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah memang mau tidak mau kita harus jujur bahwa pasca Orde Baru yang pernah melakukan semacam politik hegemoni ideologi Pancasila, setelah itu tidak ada.
Jadi memang semua orang mengakui Pancasila secara formal adalah ideologi, tapi terus gimana gitu? Apa yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil dalam rangka bagaimana Pancasila itu kemudian bisa menjadi identity betul dari kebangsaan, dari kewarganegaraan dan lain-lain. Ini yang tidak dilakukan. Baru sekarang ini konon akan bikin BPIP, tapi juga kayaknya masalah ini ya kita lihat sendirilah debatnya. Tapi what I want to say adalah bahwa kekosongan di dalam membuat apa yang disebut Fukuyama sebagai kredo nasional itu kosong betul setelah 20 tahun ini. Nah itulah yang membuat orang yang ingin mencari identitas alternatif itu menemukan pada tataran ideologisasi agama itu. Ditambah lagi dengan kekecewaan tadi itu. Jadi ada semacam kerinduan gitu. Kerinduan ideologis menemukan sesuatu. Nah, memang saya setuju dengan yang dikatakan oleh Pak Amin tadi bahwa ada kantong-kantong yang mencoba untuk melakukan semacam deradikalisasi secara otomatis. Seperti organisasi NU. Bukan karena dia disuruh pemerintah, tetapi karena life world-nya dia, wealth and show-nya dia, memang tidak memungkinkan dia bisa menerima ideologi transnasional seperti itu. Jadi disuruh atau tidak disuruh Nahdlatul Ulama itu pasti akan menolak. Tapi kan repot kalau dia sendirian, apalagi di dalam politik yang formal. Udah gitu PKB-nya sendiri juga belum tentu paham soal ini kan. Jadi tapi kan repot. Jadi NU kemudian sendirian dan kita melihat bahwa di dalam NU pun seperti organisasi lain pasti ada faksi-faksi. Ada garis lurus, ada garis lucu, ada kalau saya garis tangan NU saya ini. Udah nggak bisa dirubah apa-apa garis tangan. Nah, dengan seperti itu maka sebetulnya politik identitas yang dulunya kemudian menghasilkan apa yang disebut aliran politik, sekarang ini di Indonesia mungkin akan mempunyai dampak yang jauh lebih besar. Karena dulu tidak ada pertalian dengan global movement. Jadi you better be careful kalau sekarang. Saya tidak bicara apakah Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin itu akan menang, itu saya masih optimis lah. Tapi bukan di situ poinnya. Poinnya adalah Republik ini mau kemana? Quo vadis gak dengan tren yang seperti ini? Kalau penyelesaian kita hanya penyelesaian istilahnya piecemeal, pas pemilu diselesaikan, pas ini diselesaikan dengan sedikit-sedikit, bukan secara struktural. Maka ya emangnya ada garansi bahwa Indonesia ini akan tetap dari tahun 45 sampai kiamat kurang sehari? Kan nggak ada garansi. Soviet aja yang sedahsyat itu cuma 70 tahun usianya. Nah kalau tren seperti sekarang ini bahwa politik Indonesia identitas yang kemudian menjadi alternatif ideologi ini kemudian makin besar, ya ini sekarang belum tentu besar karena saya kemarin di televisi dengan Pak Sobari juga, Pak Sobari mengatakan yang datang di Monas itu belum tentu semuanya adalah true believer. Ada juga yang nonton-nonton saja atau saking senangnya dengan kumpul-kumpul sesama yang tukang tahlilan itu, atau yang cuma sekedar mau belajar, ya memang begitu. Tapi itu kalau ini direplikasi terus-menerus di banyak daerah, belum tentu loh tidak menjadi mass movement. Sekarang mungkin ya masih belum. Saya tidak mengumumkan Armageddon teori ya. Sebab Indonesia ini juga punya semacam imun sistem sendiri seperti tadi yang saya katakan NU. Ini betul kita belum bicara tentang suku yang lain, tentang agama lain. Mereka juga punya model-model begini. Jadi menurut saya secara teoretikal is almost impossible Indonesia itu dikuasai oleh totalitarian rezim yang berdasarkan identitas. Itu teori. Tapi saya katakan tadi kalau kita bicara tentang social history tidak ada di dunia ini tidak mungkin. Itu bisa terjadi juga di Indonesia. Bahkan kemungkinan juga Indonesia pecah karena kelompok-kelompok ideolog tadi itu tidak tertarik dengan daerah lain yang tidak mau sama dia. Kan Indonesia ini macam-macam. Mungkin kalau sudah bisa menguasai Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, that's more than enough.
untuk menjadi bagian dari khilafahisme, kan begitu. Ya, kemudian ya Papua karena begitu kamu bikin negara sendiri, bisa juga. Tapi kalau itu yang terjadi kan mengerikan. Implikasinya sangat mengerikan. Jadi menurut saya tidak akan mendismiss, walaupun tentu saya tidak alarmis, tapi saya mengatakan bahwa tren politik identitas ini adalah sama dengan abad ke-20 akhir, tren demokratisasi yang ada di dunia. Dan Indonesia ikut dan berhasil. Nah sekarang ini tren itu berganti lagi, dunia ini kan selalu begitu. Fakta bahwa ada model Trump, bahwa ada model siapa, Bolsonaro, siapa? Apa sih? Bolsonaro di Brazil, kemudian ada macam-macam lah. Kayak gitu-gitu itu yang menggunakan identity politik sebagai kendaraan, itu fakta bahwa Indonesia mungkin tidak akan separah itu, tapi bukan tidak mungkin itu akan menjadi fenomena. Jadi kalau kita menghitung ini, jangan hanya sampai 2019. Makanya kalau saya mengatakan saya tidak terlalu worry dengan 2019, tetapi setelah itu yang membuat saya worry karena bangunan dari Indonesia ini kalau sampai kemudian dirubah menjadi sistem yang sangat syarat dengan identity politik, melupakan Pancasila, melupakan basis dari eksistensi kita sebagai bangsa yang plural, maka ya bisa kacau balau. Minimum itu akan terjadi konflik yang terus menerus, dan itu yang saya kira terlalu mahal untuk di kita. Jadi saya warning saya begitu Mas. Jadi jangan menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang remeh, tetapi juga jangan terlalu alarmis juga. Kita sudah pernah berhasil menyelesaikan masalah itu. Katanya kan sejarah itu dipelajari supaya kita belajar, jangan mengulangi. Ya, tapi kalau kita mengulangi lagi apa yang sudah pernah kita dulu pernah kita lakukan, namanya sontoloyo banget. Terima kasih. Tes. Ya, kita plus untuk 3 orang narasumber untuk. Saya Rizky dari Times Indonesia. Ya. Saya mau nanya, tadi kan pembangunan Jawa yang lain itu lebih diprioritaskan dibanding wilayah lain, ya kan? Nah, itu bagaimana tuh poros Bhinneka Tunggal Ika kita untuk pemilihan presiden ke-8, sedangkan identitas sara dan budaya terutama terus dilaksanakan seperti itu. Lalu bagaimana tuh menghadapi konflik-konflik ke wilayah yang tertinggal? Seperti itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rizky. Selamat sore, saya Budi Adiputro dari Keluarga Baik-Baik. Saya dari CNN Indonesia. Mau tanya beberapa hal. Intinya tadi Prof. Ikam bilang bahwa sebenarnya sekarang belum lampu merah Indonesia. Kita masih lampu kuning, tapi jangan dianggap juga semua everything is fine. Tapi ya ini kuning. Tapi belum mengkhawatirkan yang ada. Tapi menarik sekali. Ini banyak hal yang saya mau tanya, pertanyaan-pertanyaan saya yang prinsipil. Bagus sekali tadi Kang Sobari sudah membawa kita ke panorama tahun 50, 60, bagaimana politik identitas itu sebenarnya menjadi ciri khas pertarungan politik yang asik, keren, tapi nggak menyedihkan, nggak membuat kita takut seperti sekarang. Tapi ketika dulu kentalnya mungkin kental sekali, tapi kok suasananya nggak takut seperti sekarang. Dengan kondisi saat ini, saya mau nanya, apakah saat ini kondisi, kalau tadi kita sepakat semua, Prof. Ikam bahkan mengatakan gejala populisme itu dunia itu sudah masuk ke gejala populisme dunia. Apakah apa yang terjadi saat ini itu lebih banyak quote unquote importasinya dari world populism itu, atau justru kelanjutan dari sesuatu yang terkubur bertahun-tahun dengan arus tengahnya Orde Baru itu, dan kemudian bangkit lagi digali dari tanah Indonesia gitu. Mana yang lebih dominan? Apakah mereka bercampur dan jadinya jadi seperti ini? Kemudian tadi dikatakan Prof. Ikam menarik bahwa memang politik identitas sekarang itu ditandai gini, menguatnya politik identitas berjalan seiringan dengan menurunnya kualitas demokrasi. Tandanya
kepercayaan kepada partai politik, kepercayaan terhadap parlemen terus menurun sehingga publik butuh referensi alternatif untuk menjadi rujukan, idola, bahkan semangat perjuangan gitu. Nah, saya mau tanya, dalam panorama sekarang di mana organisasi politik masih sangat bagus, prosedur politik kita lengkap semua, bannya ada, setirnya lengkap, remnya bagus, speedometer jalan, semua everything is fine. Prosedur mobilnya. Tapi apakah mobil Mercy itu diisi dengan mesin Kijang atau betul-betul mesin Mercy gitu? Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar pengaruh pengaruh rujukan alternatif itu di luar politik formal, partai politik, Megawati, Wiranto, SBY, Surya Paloh dengan pidato api-apinya, dibandingkan dengan rujukan alternatif lain yang non formal, political formal. AAG mungkin, atau Abdul Somad mungkin, Rizik Syihab mungkin. Apakah itu menjadi lebih matters, lebih masuk, lebih nendang dan lebih berpengaruh dibanding Ansor yang ngomong, Kiai Said Agil yang ngomong, Pak Haidar Nasir yang ngomong, Buya Syafi'i Ma'arif yang ngomong, atau Kiai Haji Honoris Causa Muhammad Sobari misalnya yang ngomong? Apakah itu juga lebih berpengaruh mana gitu? Langsung aja pertanyaannya biar banyak nih. Nah, terakhir, kita tahu kondisinya sudah nggak sehat, lampu kuning, meskipun masih cukup fine. Tadi kan Prof. Ikam, Kang Sobari, Mas Amin juga mengatakan bahwa sebenarnya kita punya vaksin sendiri. Indonesia punya vaksin untuk menangkal virus-virus baru dari dalam dan dari luar. Ya vaksinnya ya kearifan lokal mungkin, NU Muhammadiyah mungkin. Nah, tapi kan kondisinya sekarang imunitas tubuh kita lagi turun, sehingga penyakitnya lagi gampang masuk, sehingga vaksin yang ada tidak bisa bekerja keras, bekerja efektif untuk melawan virus itu. Pertanyaannya, dosakah NU Muhammadiyah, kearifan-kearifan lokal yang harusnya menjadi vaksin, sehingga kondisinya kalau vaksinnya bekerja, kita akan ada di lampu hijau terus. Bagaimana, dosa nggak sih mereka gitu? NU Muhammadiyah itu punya dosa besar nggak sih sampai kemudian, dan tentu saja kearifan lokal lainnya itu punya dosa besar nggak sampai Indonesia kondisinya di lampu kuning sekarang? Terakhir, biar sekalian banyak, sorry ya kawan-kawan, ini kalau udah ngomong begini seneng. Gue lupa mau nanya apa. Oke, kalau misalnya tadi Prof. Ika mengatakan, Mas Amin juga mengatakan, ini gejala populisme, neokonservatisme ini adalah gejala global, tidak hanya di Indonesia. Dan biasanya kalau populisme meningkat secara ideologi dan secara politik, itu akan berkorelasi dengan elektoral. Maksudnya apa? Populisme meningkat di Amerika, Trump menang. Populisme meningkat di Brazil, Bolsonaro menang. Anomalinya di Indonesia kok sejauh ini ya, katanya sudah terus meningkat eskalasinya, tapi kok nomor satu partainya masih PD Perjuangan, dapat 20%. Nomor dua masih Golkar, Gerindra, whatever, PKB nomor selanjutnya. 4 besar masih dikuasai kelompok-kelompok antivirus tadi, kelompok-kelompok yang bukan bagian dari itu. Survei presiden juga masih Jokowi. Semua survei, you name it. Ini gimana? Apakah memang itu nggak cocok? Ternyata memang itu hanya, ya mau sampai kapanpun itu hanya sebagian kecil dan nggak akan cocok masuk ke kita, atau ini nunggu waktu aja? Gitu, itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Budi. Ini akan ke siapa dulu nih? Ke Pak Hikam dulu. Saya balik urutannya, lalu ke Pak. Oh, satu lagi. Oh, sorry, satu lagi. Silakan Mas. Terima kasih. Suwantoro dari para media. Ya. Kalau saya melihat pembicaraan dari tadi memang menarik sekali dan menurut saya memang pas sekali penggambarannya. Ada satu pertanyaan hipotetis menurut saya, apakah munculnya politik identitas yang semakin menguat ini sebetulnya dari dosa asal perdebatan antara Piagam Jakarta yang setuju dengan Piagam Jakarta dengan yang tidak setuju. Apakah
Itu sebetulnya yang membuat yang sampai sekarang ini sebetulnya belum selesai. Itu satu. Yang kedua, politik identitas ini menurut saya memang merupakan ancaman yang laten. Dalam arti gini, kalau kita lihat 74, 78, 86, itu bukan agamanya yang menguat, tetapi pri dan non pri pada saat itu justru yang menakutkan. Mungkin karena saat itu gap ekonomi agak melebar, sehingga muncul demo-demo yang sifatnya ekonomi, pri dan non pri. Itu juga identitas. Nah, ini juga pertanyaan apa ya, hipotesis juga. Kita ini kalau melihat tadi identitas Islamnya menguat, tetapi kenapa justru partai-partai Islamnya melemah? Kalau kita lihat dari pemilu 55 misalnya, itu kalau partai Islam di total itu kurang lebih 45%. Non-Islam 55%. Itu tahun 55. Kemudian 71 yang masih 10 partai, itu partai Islam kalau dijumlah kurang lebih 29 sampai 31, kurang lebih. Sekarang menurut survei yang terakhir, katanya tinggal PKB yang kemungkinan lolos. Yang PAN, PKS, kemudian P3 kemungkinan tidak masuk. Nah, PBB ya, PBB juga nggak akan masuk. Jadi tinggal PKB karena mungkin faktor Pak Ma'ruf Amin. Terima kasih, saya kira ini hipotetis semua. Memang betul bahwa uneven development atau pembangunan yang tidak seimbang antara daerah ini masih merupakan fenomena yang sangat serius. Saya melihat bahwa upaya Presiden Jokowi misalnya untuk fokus ke Indonesia Timur ini sebagai salah satu remedi, salah satu obat, salah satu solusi. Dan tidak bisa kita kemudian menilai terlalu cepat ya bahwa ternyata nggak terlalu efektif. Belum, karena yang persoalan yang ingin dijawab itu sudah terlalu lama. Ya, bahkan dimulai sejak zaman Orde Baru juga uneven development itu. Ya, misalnya dalam kasus Papua ya. Memang kalau rencana sih banyak banget, tapi melaksanakan itu memang ya kita harus akui bahwa masih belum. Itu baru pada tataran daerah. Nah, uneven development dalam pengertian demografi juga masih sangat banyak yang harus dilakukan. Dan itu memang memerlukan satu keseriusan dan semacam platform politik yang harus ada pada 2019. Saya dengar bahwa tawaran 01 misalnya adalah pembangunan SDM. Nah, kalau itu fokusnya kepada tadi itu uneven development, ya daerah-daerah yang belum develop, pembangunan SDM, saya kira itu akan salah satu hal yang bagus. Jadi infrastruktur ditambah SDM, ya tentu akan menjadikan Indonesia bagian timur atau bagian tengah itu akan juga menjadi lebih even, lebih equal gitu ya. Jadi itu memang yang harus dibuktikan. Jadi saya melihat bahwa bukan berarti saya pesimis ya, tetapi memang tidak mungkin nanti dilakukan dengan cepat. Ya, soal tadi itu. Nah, lalu konflik di wilayah tertinggal. Saya kira memang wilayah tertinggal itu terutama di dekat-dekat dengan perbatasan itu kan sangat jelas sekali ya masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, dan kemudian juga dengan adanya informasi yang sangat mudah diperoleh, orang akan menjadi lebih cepat melihat perbedaan antara daerah di mana mereka berada dengan Jawa dan di daerah-daerah lain, sehingga kemudian ini juga menciptakan kecemburuan tadi, kecemburuan yang kemudian bisa dipicu dengan identity politik juga. Makanya hampir ada korelasi antara perbedaan daerah dengan perbedaan pembangunan yang atau konflik yang ada di daerah-daerah luar atau di daerah yang Anda sebut wilayah tertinggal tadi. Ya, oleh karena itu saya menginginkan agar
serius bahwa pemerintah ini memfokuskan platformnya pada 2019 kalau memang ke SDM adalah dalam konteks itu. Ya, karena memang saya selalu mengibaratkan kayaknya di Indonesia ini filsafat membangun itu masih filsafat zaman Jawa kuno gitu. Kayak filsafatnya orang Jawa kuno, power itu kan gitu. Seperti lilin ya, lilin itu akan sangat terang benderang di sekitarnya, tapi makin jauh dari ibu kota makin tidak jelas. Nah, pembangunan di Indonesia ini zaman Orde Baru juga begitu. Semakin di luar semakin tidak jelas, semakin uneven. Jadi orang tidak seperti negara-negara maju. Justru kalau Anda melihat perbatasan, itulah yang akan dijadikan zona ekonomi. Pak Jokowi sekarang melakukan itu. Di daerah-daerah perbatasan dibangun supaya kemudian kelihatan bahwa Indonesia tidak hanya konsentrasi pada center. Dengan cara demikian maka saya kira ada solusi bahwa filsafat pembangunan daerah itu dirubah. Bahwa justru semakin jauh dari ibu kota itu harusnya juga mempunyai semakin dimakmurkan atau semakin diperhatikan. Hanya Mas Budi, apakah fenomena politik identitas ini lebih banyak akibat eksternal atau internal? Kalau menurut saya internal tadi sudah disebutkan dengan sangat baik oleh Kang Sobari. Tetapi menurut saya, mungkin secara bias sebagai dosen international relation ya. Jadi saya terlalu banyak membaca buku mengenai bagaimana dunia global ini. Dunia global itu makin blur antara batas-batas nasional dengan internasional. Oleh karena itu pengaruh internasional itu makin banyak yang bisa masuk. Ya, hibriditasi budaya misalnya itu juga karena pengaruh internasional. Oleh karena itu ya seperti masuknya ISIS di Indonesia, masuknya HT di Indonesia, itu kan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok seperti itu yang home ground itu malah nggak begitu tumbuh. Tapi begitu ada HT, ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada Jamaah Islamiyah, ya kemudian menjadi semakin cepat. Karena apa? Karena mereka juga menggunakan model-model yang sudah lebih canggih. Ya, survei-survei saja walaupun saya kadang-kadang agak sedikit skeptis ya, menunjukkan bahwa kayak Alvara, kayak UIN itu atau mungkin nggak tahu LIPI menggunakan itu. Katanya kan begini, siapa yang ulama yang dianggap mempunyai pengaruh dan diikuti omongannya kan begitu. Katanya kan bangsanya Habib Rizik, Abdul Somad, dan lain-lain. Bukan kiai-kiai kampung atau kiai-kiai NU yang sangat karismatik itu bukan. Nah, ini menjelaskan apa? Bahwa mereka memang berhasil untuk mempenetrasi publik. Sehingga setidak-tidaknya, kalau bukan isinya, mereka itu menjadi istilahnya apa kalau dalam survei itu top of mind gitu loh. Kalau ditanya walaupun dia orang NU, orang Muhammadiyah, di mana saja, dia taunya itu pokoknya ya itu aja gitu. Nah itulah yang membuat saya kira kemampuan dari international atau transnational ideologi dan movement itu untuk penetrasi. Jadi kalau saya melihat di Indonesia saat ini, saya kira kok malah kita nih ya kelompok-kelompok yang pro identitas di Indonesia ini kayaknya dipermainkan lebih banyak dipengaruhi oleh cara-cara dari luar. HTI itu hebatnya begitu karena dia menciptakan cara berdakwah yang mungkin inkonvensional kalau di Indonesia. Nah, oleh karena itu menurut saya NU, Muhammadiyah dan lain-lain ini juga harus mampu mengembangkan the kind of communication ya dan preaching ya yang mungkin bisa kompetitif dengan itu. Jangan kemudian wah NU itu kan punya tradisi sendiri, Ya memang, tetapi kan kita ini hidup dengan orang lain juga, gitu loh. Faktanya bahwa sekarang di dalam NU juga ada yang sangat setuju dengan khilafahisme walaupun masih marginal. Itu saja sudah menunjukkan bahwa penetrasi ideologi itu ada. Ya ada dong. Nah, yang kemudian ya emangnya yang pada ikut FPI, yang pada ikut HTI itu tidak ada NU-nya.
Tanyalah nanti sama Mas Amin, nanti kan tahu dia itu NU banget. Kalau saya ini kan NU garis tangan tadi. Nah, alternatif solusinya, berapa besar pengaruh alternatif itu dibanding, ya kalau kita hanya melihat secara sepintas dari mungkin public discourse, ya itu apalagi kalau dilihat dengan takbir-takbirnya, kemudian tampilan di televisi, di mana reuni dan lain sebagainya, seolah-olah bahwa pengaruh dari kelompok alternatif ini mungkin lebih kuat daripada yang tradisional. Nah, tetapi kan juga kita bisa melihat bahwa yang begitu-begitu itu ada segmen-segmennya. Ya, faktanya bahwa belum tentu seorang dai yang sejuta umat itu terpilih jadi anggota DPR ketika ikut pileg. Itu menunjukkan bahwa resonansi penerimaan terhadap dakwah itu belum tentu bisa diterjemahkan langsung di dalam ballot box atau ruang pemilihan itu jadi kita memang harus hati-hati ya. Saya kadang-kadang agak miris juga dengan survei-survei yang dengan sangat gampang mengatakan bahwa ini menjadi lebih berpengaruh karena ini. Ya karena saya melihat survei itu kan snapshot kayak foto gitu kan. Nggak bisa dong foto itu kemudian harus ada pendalaman lagi. Misalnya kemudian dikatakan bahwa Islam yang yang kemarin ketemu kelompok Islam yang di reuni itu adalah menunjukkan bahwa ada perubahan signifikan dari aspirasi politik. Saya kira perlu didalami, saya tidak membantah itu. Karena potretnya begitu, tapi kan di dalamnya belum tentu. Jadi ini adalah tugas dari para peneliti agar supaya berimbang. Jadi penelitian positivistik seperti itu juga harus diimbangi dengan yang fenomenologis. Ya, karena ini soal manusia. Mas Ari pagi ini di survei, kamu milih yang mana? Milih ini. Sorenya ditanya lagi oleh orang yang berbeda, mungkin bisa berganti lagi. Nah, oleh karena itu perlu pendalaman. Nah, inilah pentingnya lembaga penelitian seperti LIPI dan surveyor-surveyor yang juga betul-betul serius di dalam membuat konseptual di dalam pertanyaan-pertanyaan. Ya, kan semuanya bertanya kalau pemilihan umum dilakukan hari ini menurut sampean gimana? Kan gitu semua pertanyaan. Untungnya saya nggak pernah disurvei. Kalau saya ditanya begitu, ya nggak bisa, aturannya masih tahun 2019. Tapi kan jarang orang disurvei terus pasti akan argumentasinya karena apa? Karena dia hanya copy paste dengan cara mensurvei di negara lain dan makanya saya kira ini agak digressing ya, tapi saya kira perlu ya para peneliti terutama yang punya otoritas seperti LIPI universitas itu ya lanjutkan terus survei-survei, dan saya sangat bangga karena LIPI zaman saya itu hampir tidak ada penelitian kuantitatif. Ya, tapi bisa ikut menciptakan opini yang kemudian bisa melakukan ikut reformasi sampai tanda tangannya para peneliti LIPI itu dipakai sebagai standar pada waktu Orde Baru mau tumbang itu kan. Nah, jadi ya dua-duanya penting. Ya, saya semakin bangga bahwa ada semakin banyak penelitian dan model penelitian di LIPI dan di universitas. Tapi juga harus ingat bahwa kita sedang berbicara tentang manusia. Itu saja ya. Kemudian Mas, ini masih soal apakah dosanya kayak apa itu ya, civil society kayak NU terhadap makin menurunnya imunitas itu. Saya kira ya karena tadi itu Mas ya, memang ada dosanya dalam pengertian ikut bertanggung jawab. Tetapi kalau Anda lihat bagaimana tugas utama secara konstitusional itu kan bukan terletak civil society. Untuk membuat imunisasi terhadap radikalisme itu negara. Dalam paragraf kedua, alinea kedua preambul itu kan sudah jelas. Paragraf keempat ya. Ya, dalam pembukaan itu bahwa pemerintah itu antara tugasnya itu melindungi segenap bangsa, tanah tumpah darah dan bangsa kita kan. Nah, oleh karena itu dalam soal membuat imunisasi tadi itu negara justru yang lebih harus ke depan. Tetapi
memang masyarakat sipil itu punya semacam instinctual survival karena eksistensi dia ada di situ. Tapi dia nggak bisa NU kemudian mengajak kelompok Kristen atau apa, nggak bisa dengan sendirinya. Wong NU ngajak Muhammadiyah aja nanti bisa dianggap terlalu ngurusi. Jadi NU ya kemudian internal, bahkan kadang-kadang kadang ada yang saking semangatnya kemudian malah menjadi masalah baru. Tapi itu bisa dimengerti. Nah, itulah kalau kita bisa anggap sebagai dosa. Kalau menurut saya justru pemerintah ini yang ignore agak abai, bukan ignore ya, agak abai terhadap masalah itu. Makanya tadi saya katakan Orde Baru walaupun kita marah dan kritikal terhadap dia, tetapi soal bagaimana membuat Pancasila menjadi hegemonik dia sudah lumayan. Jadi Pancasila dipakai sebagai diskursus setiap hari di mana-mana. Perkara kita sudah atau tidak kan kita bisa berdebat. Nah, sejak itu kemudian Pancasila menjadi semacam irrelevan di dalam wacana publik. Malah kalau bisa kemudian dihindari gitu. Nah, itu yang sebetulnya menurut saya aneh. Sangat aneh ya. Jadi seolah-olah bahwa kalau kita mau melakukan reformasi ya termasuk mereformasi ini juga. Padahal kan enggak. Wong kita sudah sepakat bahwa Pancasila itu sebagai salah satu ekspresi social contract dan identity dari kita. Nah oleh karena itu saya selalu berharap bahwa ada terus-menerus pendidikan mengenai Pancasila. Bahkan yang saya kemukakan beberapa waktu lalu, Pancasila harus diajarkan dalam dua hal. Dalam aspek multicultural education dan dalam kewarganegaraan. Dua-duanya ini harus menjadi inti daripada menciptakan serum atau bukan serum, imunisasi atau vaksin bagi ini. Nah, kenapa di Indonesia kelompok yang anti politik identitas masih unggul? Ntar dulu Mas, betul nggak itu unggul? Sebab saya pernah baca berita. Dan ini penelitian dari seorang peneliti politik Amerika, bahwa adanya perda-perda daerah itu diusulkan oleh partai-partai sekuler juga. Jadi yang Anda anggap masih menang itu karena dia sudah dimasuki, diinfiltrasi oleh alternatif ideologi tadi itu. Jadi saya masih belum yakin bahwa kalau dibiarkan head to head PDIP lawan FPI begitu, kalau FPI partai, belum tentu dia itu akan betul-betul kalah di FPI-nya dalam kondisi yang sekarang ini. Ya, sekarang gini aja deh, suruh PDIP dan lain-lain itu bikin seperti reuni itu, banyak-banyakan aja siapa yang hadir. Jadi kita memang tadi itu saya katakan rakyat Indonesia itu di dalam prinsipnya memang tidak akan mau menerima totalitarisme. Tetapi kalau sudah dikaitkan dengan solidaritas agama dan lain-lain, nanti lain lagi ceritanya. Even PDIP dan partai seperti Golkar rame-rame ikut mendukung itu kan. Jadi analisanya harus tidak hanya pada elektoral. Makanya saya lebih suka melihat apa yang akan terjadi pasca 2019. Jangan-jangan nanti kalau yang kuat juga tren kepada identitas politik. Semua itu nanti juga omongannya identity. Sekarang soal perda syariah, partai mana yang paling menolak? Saya baru tahu ada PDIP dan PKB. Yang lain-lain atau PSI ya, tapi PSI ya sudah harus kita jagalah walaupun belum pernah bertanding, tapi paling tidak bagus posisinya. Tapi itu menunjukkan bahwa kita harus hati-hati belum menangannya kelompok ini ya, perda syariah dan lain-lain itu harus kita lihat di masa depan. Tapi saya masih punya kepercayaan tadi bahwa rakyat Indonesia dari segi historis memang tidak akan pernah bisa menerima totalitarisme. Paling akan yang terjadi adalah semacam ya solidaritas seperti keagamaan, solidaritas seperti itu. Tapi ya kita lihat yang ke depan. Nah, yang terakhir, apakah ini karena ada konflik dalam sidang konstituante? Ya narasi selalu akan kesana juga.
Tapi apakah betul itu ya? Kita tinggal serahkan pertama kepada para sejarawan. Apakah historisitas seperti itu, memori seperti itu akan selalu dipakai untuk menjustifikasi atau tidak? Ya, faktanya memang selalu kalau ada diskusi seperti ini pasti itu konstituante. Ya, saya bukan ahli sejarah, mungkin Kang Sobari lebih tahu dari saya, tapi menurut saya harus kita lihat dalam konteks yang baru. Bahwa sejarah itu memang penting untuk kita lakukan, untuk kita always learn from them, ya, from it atau from them, historis, ya. Tapi ya jangan terlalu ke bawah juga, nanti kita nggak akan bergerak kemana-mana. Setiap ada persoalan kita balikkan ke konstituante. Ya. Yang kedua, politik identitas ini sebagai bahaya laten. Ya terang aja, wong namanya identitas. Manusia di mana saja kan identitas. Saya juga punya identitas mau macam-macam. Kalau lagi di rumah saya menjadi presiden sekaligus menteri perburuan, gitu kan. Istri saya menjadi menteri pertahanan, menteri keuangan, menteri dalam negeri. Tapi kalau saya keluar kampung saya menjadi anggota tahlilan. Kan identitas saya beda-beda di kampus ya. Dalam politik juga begitu, identitas berganti-ganti. Jadi kadang-kadang dia bisa muncul, makanya tidak semua identitas politik itu jelek. Faktanya kita membutuhkan nasionalisme. Faktanya kita membutuhkan solidaritas antar ya masyarakat. Ya, jadi ada identiti yang memang betul, ya, bagus, yang disebut sebagai isotema itu kata Fukuyama, apa ya menganggap bahwa semua orang itu berharga untuk disejajarkan dengan kita sendiri. Ada yang megalotema itu yang apa nafsu ingin menunjukkan dia paling hebat. Nah, identiti juga begitu. Saya kira memang pada akhirnya ya bisa jadi bahaya laten kalau yang diambil adalah identiti yang sudah jelas ditolak oleh para founding fathers kita. Karena Pancasila di situ juga identity sangat penting, tapi what kind of identity itu yang paling ini. Nah, tadi juga ada sedikit pertanyaan bagaimana soal agama dan diletakkan gitu ya. Menurut saya memang kerja keras dari kelompok agamawan ini sangat serius untuk membuat bagaimana agama dan politik kita ini menjadi bisa bekerja sama seperti yang dikatakan Saudara Amin. Gus Dur Al-Maghfurlah mempunyai gagasan yang menurut saya masih tetap relevan bahwa fungsi agama di sini adalah pada tataran moral, ya, bukan pada tataran politik praktisnya. Dengan demikian maka agama-agama bisa berbicara dengan satu sama lain. Sebab kalau sudah mulai berbicara pada tataran politik praktis maka nanti akan terjadi semacam yaitu saya lebih baik dari Anda dan lain. Tapi kalau pada tataran moral maka akan terjadi kerjasama. Ibaratnya kenapa Gus Dur bisa bekerja sama dengan Romo Mangun, dengan Ibu Gedong, dengan Siul Haraksa, dengan segala macam bahkan yang non beragama juga bisa kerjasama karena beliau meletakkan fondasinya itu pada moral. Kalau yang meletakkan pada tataran politik ya tadi itu yang seperti yang suka pidato kemana-mana kemudian presiden aja disebut sebagai pengkhianat negara, pengkhianat bangsa dan lain sebagainya. Itu karena agama sudah dipakai pada hanya tataran yang bersifat politik praktis. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Ikam. Langsung dilanjutkan Kang Sobari. Ya. Iya dong. Nanti penutupnya yang muda. Atau mau Kang Mas Amin dulu? Iya udah Mas Amin dulu ya. Oh iya penutupnya Kang Sobari. Oke, monggo Mas Amin. Saya ingin meneruskan dari yang disampaikan Pak Ikam terakhir ya. Saya kira saya ingin mengutip pendapat seorang feminis Amerika. Kebetulan saya sedang mengerjakan disertasi mengenai dirinya, Nancy Fraser. Dia bilang memang kita harus membedakan antara politik identitas dan politik pengakuan gitu ya. Yang pertama itu memang hanya berorientasi pada urusan psikologis, self-realization gitu ya, psikologis. Akibatnya dia kemudian bermain pada level yang sifatnya emosional gitu. Dan cenderung destruktif ya. Sementara politik pengakuan, meskipun dia juga mengelola soal identitas, tapi juga ditempatkan dalam soal status sosial gitu.
tadi saya sepakat dengan pendapat Pak Hikam bahwa cara kita memahami soal identitas pun harus dilihat sebagai bagian dari perkembangan struktur global kapitalisme gitu. Nah, dalam hal ini saya lihat bahwa memang percakapan yang kita adakan hari ini mengenai krisis politik identitas itu bagian dari mungkin bisa kita bilang pergeseran ya dari katakanlah semacam print capitalism to digital capitalism gitu ya. Jadi kita hidup di sebuah abad di mana perangkat-perangkat teknologi berubah dengan cepat sehingga cara kita menawar pun berubah juga dengan cepat. Nah, masalahnya memang ada unintended consequences tadi dikatakan Pak Hikam juga yang belum kita antisipasi begitu ya. Jadi munculnya fenomena ustadz-ustadz ulama yang kemudian dianggap lebih berpengaruh daripada yang secara historis atau lebih lama itu adalah bagian dari ini saya kira. Jadi ada kegagapan literasi dari kapitalisme cetak ke kapitalisme digital yang membuat kemudian ada pergeseran otoritas juga dalam hal ini gitu. Jadi otoritas lama yang didasarkan pada satu kegiatan-kegiatan keagamaan yang sifatnya lebih tradisional gitu ya. Ada pengajiannya, ada pesantrennya, ada kurikulumnya digantikan oleh otoritas baru yang hanya didasarkan pada media sosial, pada YouTube gitu ya. Pada viewernya berapa banyak gitu. Nah, ini kan sesuatu yang belum bahkan mungkin dipikirkan oleh para penggagas reformasi pada tahun 98 gitu ya. Ada perubahan teknologi yang luar biasa yang membuat demokrasi pun juga mengalami implikasi-implikasi yang berbeda daripada sebelum yang kita bayangkan. Nah, dan oleh karena itu maka kemudian tampaknya kelompok-kelompok identitas lama itu gagap gitu. NU saya kira berdasarkan cerita dari teman-teman di NU online misalkan, itu orang-orang NU itu baru mengerti, orang-orang di PBNU itu katanya baru bisa bikin email pun itu baru-baru saja katanya. Jadi bayangkan dan kita tahu bagaimana kemudian penetrasi kelompok-kelompok tadi alternatif ideologi itu terhadap masyarakat itu kan luar biasa. Jadi mereka memang saya kira adalah bagian juga dari respon terhadap perubahan itu. Sementara yang kelompok-kelompok ideologi lama gitu ya, memang cenderung masih gamang gitu ya, gamang terhadap perubahan-perubahan ini. Tapi saya kira sekarang antusiasme teman-teman di kelompok-kelompok NU di Muhammadiyah untuk membangun sebuah model dakwah baru itu juga sudah sangat luar biasa pesat ya. Mereka menciptakan media-media baru, model-model dakwah baru yang itu berusaha untuk berkompetisi dengan model-model dakwah yang alternatif tadi. Dan ini saya kira saling berkompetisi gitu. Kalau mengikuti rating yang dikeluarkan oleh Alexa terbaru, saya lihat kemarin NU Online telah mengalahkan jumlah viewer dari situs-situs Salafi gitu misalkan. Ini luar biasa kan. Jadi ini kan soal bagaimana teman-teman tadi ya yang dianggap kelompok antivirus ini kemudian beradaptasi gitu ya dengan sebuah dunia baru, dan saya cukup optimis dengan itu gitu ya. Kalau kita lihat berbagai aktivitas mereka di komunitas-komunitas, bagaimana mereka membangun literasi di kelompok-kelompok dari mulai remaja sampai kemudian kelompok-kelompok pengajian, itu sungguh luar biasa gitu. Jadi itu berapa lama sampai pengobatannya itu bisa sukses? Yang saya tahu proses aja baru dimulai baru tahun 2008-an. Jadi ini sudah 10 tahun berjalan ya proses remedi tadi ya, berusaha untuk mengantisipasi tadi, dan saya kira ke depan saya cukup optimis ya dengan juga banyaknya kalau kita lihat misalkan di Instagram misalkan ya, ada komunitas namanya Asosiasi Instagram Santri namanya. Itu berdasarkan rating dari siapa ya, lupa. Itu juga salah satu yang paling banyak followernya sekarang gitu. Itu kan ini kan bersaing dengan model-model Ustadz yang anak-anak tapi gitu kan, yang juga punya follower luar biasa gitu. Jadi memang ini saya kira bukan sekadar soal
demokrasi dalam pengertian yang lama, tapi ini soal teknologi gitu ya. Jadi soal teknologi yang membuat kemudian arena yang kita hadapi ini seolah-olah baru sama sekali gitu. Dan model-model identitas lama yang tadi dikatakan Kang Sobari pun kemudian memang harus ditampilkan dalam model-model yang baru sama sekali gitu. Nah, dalam konteks ini kemudian memang batas-batas lama yang membedakan antara partai Islam, partai nasionalis itu ya, atau kelompok NU, kelompok yang lain juga memang menjadi semakin cair gitu. Jadi kalau kita lihat 212 pun itu kan terbentuk oleh berbagai macam orang dari berbagai macam aliran gitu ya. Ada dari yang backgroundnya NU, Muhammadiyah, masuknya macam-macam gitu. Ya meskipun ada garis-garis yang tegas, tapi interaksi di antara mereka itu sudah sedemikian cair gitu. Jadi memang kita juga harus hati-hati untuk mengidentifikasi afiliasi identitas ini dengan kategori yang lama gitu ya. Karena kita tahu seperti misalkan tadi figur-figur tadi ulama-ulama yang nangis-nangis tadi itu yang dikatakan itu kan sebuah model baru sama sekali kan. Bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan gitu ya. Nah itu jadi saya kira kita pun sebagai bagian dari masyarakat sipil harus cerdas juga melihat fenomena itu. Jadi ini ada sebuah mungkin sebuah cara juga orang untuk mengantisipasi perubahan-perubahan, dan memang kita mungkin butuh waktu lah untuk memamahnya secara lebih baik gitu. Saya kira itu. Ya. Terima kasih aplaus untuk Mas Amin Muzakir ya. Silakan Kang Sobari, ditutup sekalian Kang Sobari. Di closing, yang nutup tetap saya. Silakan Kang. Sebenarnya kalau nggak ada tambahan itu lebih bagus. Tapi saya mau menambahkan begini, yang agak aneh-aneh dan ironis sebenarnya. Hadirnya apa yang disebut ulama, itu sebagian ulama, sebagian orang-orang yang sedang mencoba meneguhkan keulamaannya, sedang cari pendukung bahwa saya ini ulama loh, jangan salah ya, ulama. Ini formula instan, merek zaman ini, betul, merek zaman ini. Karena ulama umpamanya, ya ulama siapa saja di NU dan Muhammadiyah yang begitu banyak, itu kan mulai dari muda, itu masih Gus di NU, terus ceramah, lama-lama lembut, lama-lama mendalam, lama-lama menyentuh, lama-lama sangat menarik, dan menjadi kiai butuh panggung, butuh waktu panjang sekali. Sekarang ini orang inginlah jadi ulama itu dalam waktu sependek-pendeknya. Nah ini yang kita tidak terima. Kita tidak terima karena ada proses yang dikhianati. Ada proses yang dikhianati, dan ada politik yang juga dikhianati karena tadi itu meskipun sudah sangat jelas bahwa gerakan-gerakan keagamaan itu yang mendukung sesuatu kelompok, seseorang atau beberapa orang, itu tidak identik nanti. Suara keagamaan jalanan tidak sama dengan suara elektoral. Itu sudah diketahui, tapi ada satu hal yang mestinya membuat orang seperti Prabowo itu merasa tersinggung sekali. Seharusnya, apa dosa saya? Maka saya harus ngelawan orang yang tangannya diikat. Dua-duanya Pak Jokowi kan diikat tangannya, entah di belakang, Pak. Dan dia harus ngelawan itu. Apa kesalahan saya kok saya dikutuk oleh keadaan? Mestinya begitu. Pidatonya itu mestinya begitu. Tapi berhubung Pak Prabowo itu tidak canggih. Saya kira tidak canggih mengkategorisasi ironi dan kenyataan, apa yang sarkas dan yang satiris, sangat tidak canggih. Nah itu dahsyat itu. Maka dia menerima keadaan ini biasa. Seharusnya dia mengeluh. Kesatriaan saya dihina oleh kenyataan bahwa saya harus melawan orang yang tangannya diikat.
saya tidak terima sebagai satria. Mestinya begitu. Ini yang ingin saya katakan. Dan satu lagi bahwa Sandi mungkin minggu depan. Yang kali ini saya kira urusannya bahwa apa yang disebut ulama itu ya belum betul-betul seluruhnya lah. Sebagian itu hanya orang yang baru mencari panggung untuk meneguhkan keulamaannya. Dan yang kedua, sebagian orang itu sedang melembagakan kedengkiannya kepada Jokowi. Dilembagakan itu. Supaya nanti tahun depan bisa diulang lagi ada meeting seperti ini. Jadi kelembagaan yang kedengkian yang dibikin menjadi lembaga itu bertentangan dengan ajaran kau boleh marah tetapi harus adil. Itu enggak ada itu. Enggak ada situ. Jadi ya yang pokok itu apa yang ingin saya katakan dan ingin saya dengar. Tidak apa yang ingin dikatakan orang dan apa yang ingin didengar oleh orang lain. Saya ingin dengar ini, saya ingin mengatakan ini, dan percayalah. Dan celakanya itu ada orang yang percaya. Terima kasih, itu saja. Ya. Terima kasih semuanya. Ya. Sekali lagi kita plus untuk 3 orang bicara ya. Ya, luar biasa. Sudah pukul 5:30 pas sesuai dengan sudah 5:30. Tidak terasa kayaknya. Ya, rekan-rekan media, para narasumber, tamu-tamu undangan Sindiket Update yang terhormat, terima kasih. Kita sudah di penghujung acara. Hari ini kita sebenarnya merefleksikan politik elektoral kita untuk melihat bagaimana masa depan demokrasi kita. Tapi pertanyaan kita hari ini sebenarnya mengarah pada bukan hanya persoalan bagaimana demokrasi kita, tapi juga bagaimana Republik Indonesia ini ke depan. Jadi Quo Vadis demokrasi sebenarnya mengarah kepada sebenarnya Quo Vadis Republik akan seperti apa. Itu sebenarnya kita tidak mempersoalkan oke, kita bisa menghadapi politik identitas ini secara arif dan bijaksana. Kita punya kecerdasan, kita punya kearifan lokal menghadapi itu. Tapi kita juga tetap berharap optimis bahwa 2019 ini politik juga akan baik-baik saja, tetapi kita ingin membacanya dalam konteks setelah ini seperti apa. Kita punya ketahanan sosial dan imunitas budaya yang kuat untuk itu, dan kita percaya bahwa fase-fase berat Republik itu sudah kita lalui dalam sejarah. Dan ke depan ini kita juga berharap bahwa optimisme kita tetap bisa bergerak maju, bahwa Indonesia tetap akan baik dan akan terus berada seperti kata Pak Sikam dan Pak Sugeng. Kita berharap Indonesia bukan hanya 100-200 tahun, tetapi kita berharap Indonesia itu tetap ada sampai dengan sehari sebelum kiamat. Kita berharap kita terus bergerak bersama untuk memajukan Indonesia, dan kita juga berharap besok matahari masih terbit dari ufuk timur dan tenggelam dari ufuk barat, dan kita masih terus menghadapi kemajuan untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.